Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nila Ahmadi Channel. Pada video kali ini kita akan belajar kembali tentang TOEFL ITP. Kalau teman-teman sebelumnya belum lihat, boleh dilihat nanti di playlist ada belajar TOEFL di situ. Teman-teman boleh lihat video-video sebelumnya di mana saya membahas soal-soal TOEFL. Sebelum kita lanjut, kalau yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, kemudian like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, jadi kalau kemarin di 2 video kemarin kan kita sudah bahas written expression. Sekarang kita akan bahas soal di bagian structure. Sama pilihannya ada 4 pilihan. Teman-teman boleh pilih di sini yang mana yang menurut kalian paling cocok untuk mengisi titik-titik yang ada di dalam kalimat. Nomor pertama. Since the early 1950s, bla 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 bla, throughout the world has more than doubled. Oke, nah sekarang pilihannya yang mana? A. The demand for food. There is demand for food. If food is in demand, food a demand that. Oke. Nah, dalam kalimat ini apa yang kurang sih? Gitu kan. Nah, ingat dalam satu kalimat itu minimal ada subjek dan ada predikat. Dalam bahasa Inggris, predikat itu harus kata kerja. Nah, sedangkan kata kerja dalam bahasa Inggris untuk memudahkan kita mengingat tuh ada 2 macam kata kerja. Yang pertama tuh kata kerja yang biasa kita tahu sebagai kata kerja kayak walk, sleep, eat. Kemudian ada juga kata kerja dalam bentuk to be. Gitu. To be dalam bahasa Inggris itu juga adalah termasuk kata kerja. Jadi dalam satu kalimat minimal harus ada subjek dan kata kerja. Oke, dalam kalimat ini apa yang kurang sih? Since the early 1950s ini adalah keterangan waktu. Kemudian bla 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 throughout the world has more than doubled. Nah, di sini tuh ini kata kerja ya. Has, memiliki. Nah, berarti yang di depan subjeknya udah ada belum? Nah, yang belum ada nih sebenarnya adalah subjeknya. Kemudian yang manakah yang paling cocok untuk menjadi subjek? Ya, jadi yang kurang ini subjeknya aja, kata kerjanya udah ada, berarti kita boleh coret yang bagian C. Bagian C itu if food is in demand, jadi ini tuh udah ada subjek, ada predikatnya, berarti ini udah salah ya, pasti salah karena sudah ada subjek dan predikatnya, sedangkan kita hanya butuh subjek. Kemudian food, a demand that, ini tuh nggak nyambung. Makanan sejak early 1950s, makanan permintaan yang throughout the world has more than double. Ini tuh nggak nyambung. Makanan sebuah permintaan yang throughout the world. Jadi ini tuh kalau ini ada, ini emang food sudah bisa jadi subjek, tapi ini kalau disambung dia tuh akan gantung lagi gitu. Makanan, jadi yang di belakang itu jadi keterangan. Berarti kalau ini kita ambil D, subjeknya ada. Itu kan, kemudian ini yang di belakang koma menerangkan subjeknya, tapi nggak ada, jadinya nggak ada kata kerjanya gitu ya. Jadi ini tuh jadi anak kalimat yang menerangkan si subjeknya. Dan nah di kalimat intinya nggak ada kata kerjanya. Jadi C dan D sudah pasti salah. Nah, bagaimana dengan A dan B? Kalau B, there is demand for food. Nah, ini juga sudah ada subjek dan predikatnya. Ya, ini ada predikatnya. Berarti B juga salah. Jadi pilihan yang terbaik adalah the demand for food. Nah, coba kita analisis, masuk akal nggak sih kalau kita masukin ke dalam kalimat? Since the early 1950s, the demand sejak awal 1950s, the demand for food, permintaan akan makanan throughout the world, di seluruh dunia, has more than doubled, sudah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jadi ini masuk akal, permintaan makanan di seluruh dunia telah meningkat lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah A ya. Jadi kalau kita
Di sini saya membahasnya lebih lama supaya teman-teman bisa lebih paham gitu ya, tapi ketika kita tes nanti, kita harus memanfaatkan waktu sebijak mungkin ya. Kalau saya sih sarannya, kalau misalnya memang kalian baca, terus nggak bisa langsung pilih jawabannya yang mana, ketika kalian pilih A, B, C, D itu kayaknya bingung ya, yang mana kayaknya ini sama ini bener. Nah, pilihlah 2 jawaban yang paling tidak mungkin gitu. Misalnya saya tadi ya pilih jawaban yang paling tidak mungkin tuh C sama D, supaya nanti kita tinggal pilih antara 2 jawaban gitu. Jadi kemungkinan benarnya tuh ada 50% gitu ya. Jadi kita cari pendekatan secara struktur gitu. Oh, ini secara struktur nih udah benar. Nah, habis itu untuk meyakinkan lagi kita pakai pendekatan secara logika, secara struktur benar, secara logika benar nggak gitu. Jadi kalau dua-duanya udah benar, insya Allah jawabannya udah benar ya. Cuman nanti kalau teman-teman ikut tes, lakukan analisis ini dengan lebih cepat. Caranya gimana supaya bisa melakukan analisis dengan lebih cepat? Adalah dengan banyak-banyak latihan soal ya. Practice makes perfect. Oke, number 2. Nomor 2. Even though he did not attend school until he was 12, Dr. Samuel C.C. Ting was blah 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 the Nobel Prize in Physics in 1976. Walaupun dia tidak sekolah gitu sampai umur 12 tahun, Dr. Samuel bla 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 the Nobel Prize in Physics in 1967. Ya, jadi kalau kita baca kira-kira ini kan ada win, won, winner. Berarti mungkin jawaban yang diminta di sini adalah memenangkan atau ya memenangkan gitu ya. Walaupun dia tidak sekolah sampai umur 12, Dr. Samuel tuh memenangkan Nobel Prize in Physics in 1967 ya. Jadi boleh caranya juga kayak gitu. Untuk melengkapi kalimatnya kita lihat clue di jawabannya ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya tahu oh ini won, win, won itu artinya menang. Banyak-banyak latihan, kita banyak membaca, banyak dapat kosakata yang baru. Oke. Yang manakah yang cocok untuk mengisi di sini kalau kita mau bilang Dr. Samuel memenangkan Nobel Prize? Nah, A boleh nggak pakai won? Nah, ini kan ada to be di depannya. To be haram hukumnya ketemu dengan kata kerja kedua. Gitu. Nah, tapi bisa jadi ini adalah kata kerja ketiga. Nah, kalau to be ditambah kata kerja ketiga berarti dia pasif. Kalau kita masukkan ini sebagai kata kerja ketiga, Dr. Samuel was won the Nobel Prize. Dr. Samuel dimenangkan Nobel Prize. Nah, kan itu tidak nyambung ya. Kita tuh maunya Dr. Samuel memenangkan, bukan dimenangkan Nobel Prize. Ya, berarti A pasti salah. Dr. Samuel was winning the Nobel Prize. No. Kalau was the winning ya, kalau berarti the winning ini adalah kemenangan, bukan sedang menang gitu. Karena ada kata the berarti dia adalah kata benda, berarti Dr. Samuel adalah kemenangan the Nobel Prize. Tidak nyambung, tidak masuk akal. Kemudian yang C, Dr. Samuel was the winner of, adalah pemenang dari Nobel Prize in Physics in 1679. Ini mulai masuk akal nih, masuk akal jawaban C. Kita lihat lagi deh. Was to be won the Nobel Prize. Was to be won tuh kayak akan memenangkan gitu. Akan dimenangkan. Nah, ini nggak nyambung juga. Karena dia tuh sudah menang. Nah, berarti yang paling benar adalah jawabannya C. Walaupun even though he did not attend school until he was 12, walaupun dia tidak sekolah sampai umur 12 tahun, Dr. Samuel C.C. Ting was the winner of the Nobel Prize in Physics in 1976. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Kalau teman-teman sudah banyak latihan, saya yakin tanpa pakai metode eliminasi kayak gitu,
Soal-soal seperti ini termasuk mudah, bisa langsung sekali baca, langsung bisa jawab ya. Makanya banyak-banyak latihan. Number 3, gas particles move blah 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 when the gas is hot than when it is cold. Nah, di sini ada kata kuncinya dalam kalimatnya. Ada kata than. Berarti then itu artinya dari. Ini tuh then dipakai untuk membandingkan sesuatu. Misalnya, I am more beautiful than you. Saya lebih cantik daripada kamu, itu pakai kata than. Berarti ada perbandingan. Itu when the gas is hot, ketika gas itu panas dibandingkan ketika dia dingin. Berarti gas particles move. Nah, ini kan fast. Oh, berarti mau harapan dari kalimat ini tuh kita jawab gas partikel itu bergerak gitu lebih cepat ketika gasnya itu hot dibandingkan ketika gasnya dingin. Nah, yang mana yang di sini yang bisa berarti lebih cepat? Jawabannya adalah faster. Ya, biasanya kalau kita mau menyebutkan lebih-lebih itu ada kata-kata tertentu yang kata-kata yang pendek yang kita tinggal tambah ya. Jadi dari kata fast menjadi faster. Kalau fast ini cepat, tidak menunjukkan bahwa dia lebih cepat. Tapi ada kata-kata yang panjang, kayak fast itu tinggal ditambah er jadi faster. Kalau kita mau menyatakan lebih cepat. Tapi kalau kata-katanya panjang kayak beautiful, kita tidak bilang beautifuler, kita bilang more beautiful, ya. Jadi I'm more beautiful than you. Kemudian kalau ini gas particles move faster when the gas is hot than when it is cold, ya. As fast itu jadi jawabannya udah B ya. As fast itu secepat gitu. Nah, ini kan tidak disambungkan secepat apa. Kemudian fastest itu paling cepat. Nah, fastest itu kalau kita mau ada paling di belakangnya, di depannya itu harus ada the fastest. Jadi ini salah juga ya. Berarti sudah jelas ya jawabannya adalah B. Kalau teman-teman ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, boleh ya ditulis di kolom komentar. Jadi kita boleh diskusi sama-sama. Next, number 4. The different colors of blah 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 blah, the different temperatures of the star's surfaces. Nah, the different colors of warna-warna yang berbeda dari bla 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 bla, perbedaan temperature dari permukaan bintang. Jadi the different colors of. Nah, warna yang berbeda dari apakah? Jadi di sini tuh harus enggaknya ada subjek dan ada predikat ya. Warna yang berbeda dari apa menandakan apa gitu. Ya. Ini kan ada stars, ada kata stars, ada indicate. Berarti harapan dari soalnya adalah kita menjawab atau harapan dari kalimatnya kita bilang warna yang berbeda dari bintang menunjukkan perbedaan temperature dari permukaan bintang. Nah, yang manakah yang bisa berarti demikian? The different colors of the stars indicate perbedaan warna dari bintang-bintang menunjukkan di sini stars, bintangnya berarti banyak, indicate di sini sudah benar pakai kata kerja pertama karena kita berbicara tentang general fact. Jadi teman-teman harus ingat kalau kita berbicara tentang general fact atau fakta umum, kita tuh pakai simple present tense. Jadi untuk kalimat positif itu subjek ditambah kata kerja pertama. Oke, ini A sepertinya bisa benar, kita simpan dulu. Kemudian yang B, the different colors of indicating stars, the different, no. Jadi ini tuh harusnya subjek dulu baru predikatnya gitu. Ya. Perbedaan, kalau ini tuh kita masukin perbedaan warna dari bintang-bintang yang mengidentifikasikan perbedaan temperatur, no. Jadi yang B tidak ya, the different colors of indicating stars, the different. Jadi ini tuh indicating stars, dia tuh jadi subjek sendiri
gitu. Jadi indicating stars adalah bintang yang mengindikasikan ya. Jadi ini indicating menjadi kata keterangan yang menerangkan si bintang. Berarti ini adalah satu frasa kata benda. Nah, ini hanya bisa menjadi subjek, tidak bisa menjadi predikat. Nah, sedangkan kita di sini butuh subjek dan predikat karena di sini tidak ada juga predikatnya. Gitu, di sini tidak lengkap subjeknya. Jadi kita harus melengkapi subjek ditambah predikat. Yang B salah ya, karena dia tidak ada predikatnya. The indication that the stars, nah the indication that the stars ini juga hanya kata benda, frasa kata benda. Nah, ini paling bisa jadi subjek, tapi tidak bisa jadi predikat. Berarti C salah ya. Predikat dalam bahasa Inggris itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa predikat dalam bahasa Inggris itu adalah kata kerja. Baik itu kata kerja yang kita ketahui bersama seperti kata kerja kayak walk, talk, think, eat, dream, atau kata kerjanya dalam bentuk to be. Oke, yang D, stars indicating that. Ini agak mirip nih, yang B sama C sudah pasti salah. Nah, yang D itu the different colors of stars, perbedaan warna bintang-bintang, indicating that the different temperatures. Nah, karena ini indicating that, ini tuh sebenarnya ada kata yang tersembunyi, which indicates that. Nah, ini di belakangnya ya, ini berasal dari kata which. Di sini sebenarnya ada kata which yang artinya yang, which indicating that, yang mengidentifikasikan bahwa the different perbedaan temperatur dari permukaan bintang tuh kenapa? Kalau ini tuh kita pilih ini, dia tuh gantung lagi. Gitu. Karena akhirnya yang di belakang ini sampai ke belakang sini itu hanya akan menjadi anak kalimat yang menerangkan tentang si subjeknya. Dia tidak menjadi predikat walaupun dia panjang. Ya, jadi kalau kita sambung ya, perbedaan warna dari bintang yang mengidentifikasikan bahwa perbedaan temperature dari permukaan bintang. Terus kenapa? Gantung Kak. Gantung kan? Kalau dalam bahasa Indonesia aja tuh ini kalimatnya gantung. Ya, jadi dalam bahasa Inggris ini juga salah. Udah, yang paling benar adalah jawabannya A. The different colors of the stars indicate the different temperatures of the stars surfaces. Ya, jadi perbedaan warna dari bintang-bintang mengindikasikan atau menunjukkan perbedaan temperatur dari permukaan bintang. Oke ya. Next, kita lanjut ke nomor 5. As a country develops from an agricultural to an industrial economy, the attitudes, values, structures, and functions of the family, bla bla bla. Nah, apakah yang dibutuhkan dari kalimat ini? Oke, kita bahas ya. As a country develops from an agricultural to an industrial economy, the attitudes, values, structures, and functions of the family, bla bla bla. Nah, ini tuh keterangan. Ini adalah keterangan. Karena sebuah negara gitu, seiring dengan sebuah negara berkembang dari ekonomi berbasis agricultural ke ekonomi berbasis industri, kan? Seiring dengan pengembangannya, nah ini tuh kata keterangan. Nah, yang jadi subjeknya adalah the attitudes, values, sikap, nilai, struktur, dan fungsi dari keluarga. Kenapa? Gitu kan, ini kita baru ada subjeknya, belum ada predikatnya. Berarti selanjutnya kita mencari predikat ya. Subjek itu adalah kata benda yang menjadi pusat pembahasan pertama gitu dalam sebuah kalimat.
Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini keterangan, seiring berkembangnya negara tuh dari agricultural menjadi industrial, sikapnya, value-nya, strukturnya, fungsinya dari keluarga ya. Berarti jelas ya ini adalah subjeknya tuh mulai dari sini. Nah, kenapa? Apa yang terjadi dalam attitudes dan values bla 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 dari keluarga? Nah, yang manakah yang paling benar? Kalau the change, kita kan tadi butuh predikat. Ingat, predikat dalam bahasa Inggris adalah kata kerja. Jadi hapus yang bukan kata kerja. The change, hapus. Kenapa? Dia adalah kata benda. Kalau ada kata yang diawali the, berarti di belakangnya adalah kata benda. Kemudian which change, yang berubah. Nah, ini sering banget jadi pengecoh yang ada kata yangnya gitu. Biasanya yang ada kata yangnya tuh dia akan masuk ke sebuah anak kalimat gitu, anak kalimat yang bukan inti dari kalimatnya. Nah, kalau kita bikin dalam bahasa Indonesia pun, kita artikan dalam bahasa Indonesia pun akan gantung gitu. Attitudes, values, structure, dan functions dari keluarga yang merubah apa gitu. Gak nyambung kan? Nah, kemudian change. Nah, berarti ini A, B salah. Nah, kalau C gimana? Change. Boleh di attitudes, value, structure, dan function dari keluarga berubah. Ini udah masuk akal nih jawabannya yang C. Kemudian changing, sedang berubah. Nah, ini tuh enggak ya, ini memang agak meragukan antara C atau D. Tapi changing tuh kayak artinya tuh sedang berubah. Nah, sedangkan dalam kalimat ini yang menunjukkan kata sedang tuh, yang menunjukkan proses itu adalah pengembangan. Seiring berkembangnya negara dari berbasis ekonomi agriculture ke ekonomi industrial, attitudes, value, dan family itu berubah. Nggak cocok kalau kita bilang sedang berubah. Gitu. Makanya D itu salah. Berarti yang benar adalah change ya. Oke, gimana teman-teman? Tadi apakah jawabannya sudah benar semua? Atau mungkin masih ada yang salah? Atau mungkin jawabannya sudah benar semua tapi masih bingung masalah penjelasannya? Kalau ada yang seperti itu, boleh silakan tulis pertanyaannya, kebingungannya, atau masukan-masukannya ke kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa mengisi waktunya, bisa jadi lebih produktif, dan buat teman-teman yang punya niat atau impian untuk mendapat skor TOEFL yang tinggi, mudah-mudahan dikabulkan gitu. Banyak-banyak latihan, dan salah satunya boleh latihan di sini di Nila Ahmadi Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.